Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di sore yang berbahagia ini menjelang buka puasa. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan. Dan kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan dalam kehidupan kita, baik dari sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam sisi bermuamalah. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan bagaimana kita meningkatkan potensi puasa kita semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang menjadi faktri yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat hal itulah yang mampu menjadikan para nabi dan rasul itu memiliki kualitas yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yaitu adalah dari sisi as-siddiq. As-siddiq ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seluruh manusia, yaitu adalah jujur. Dengan kehadiran bulan Ramadan, kita digembleng untuk menjadi orang yang jujur. Jujur dalam berpuasa, jujur dalam beribadah, jujur dalam bermuamalah, dan jujur dalam berkata-kata kepada sesama manusia. Yang kedua adalah sifat amanah. Amanah ini merupakan hal yang perlu kita implementasikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Setiap orang harus memperlihatkan citra amanah dalam menjalankan ibadah puasa. Karena jikalau kita berpuasa, kita harus amanah dalam menjalankan aktivitas kehidupan kantor. Jangan jadikan puasa sebagai bentuk kemalasan, puasa sebagai bentuk alasan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita, tapi dengan kehadiran amanah sebagai bentuk untuk menjadi lebih aktif dalam beribadah dan lebih aktif melaksanakan aktivitas kehidupan. Itu akan menjadi kita memiliki puasa yang berkualitas di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, berkenaan dengan tabligh. Berbicara dengan tabligh ini berarti kita berbicara tentang penyampaian informasi. Puasa mendidik kita untuk menjadi manusia yang mampu mengkanter kita untuk tidak menyebarkan hoaks, tidak menjadi manusia yang selalu menyebarkan fitnah, menyebarkan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Dengan kehadiran puasa inilah kita akan menjadi manusia yang tetap pada tabligh, yaitu adalah menyampaikan sesuai apa yang sebenarnya, sehingga nilai puasa kita semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak sepantasnya atau tidak sejujurnya, maka puasa kita ini bisa menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat yang harus kita tanamkan untuk meningkatkan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nilai fatanah, kecerdasan. Kita harus cerdas memahami bahwa kita berpuasa
tetap kita harus memiliki pemikiran yang luar biasa dalam kehidupan. Cerdas melihat lingkungan yang ada di sekeliling kita. Cerdas memahami siapa yang kita tempati bergaul. Cerdas dalam memilih makanan yang apa kita konsumsi untuk berbuka puasa. Cerdas kita menyampaikan kata-kata sesama manusia. Kecerdasan ini tidak hanya dari sisi kecerdasan intelektual, tapi kita juga harus memiliki namanya kecerdasan spiritual atau agama itu sendiri. Karena dengan kecerdasan seperti inilah akan meningkatkan kita, puasa kita semakin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum ibadah puasa ini semakin kuat dengan mempraktikkan keempat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah as-siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Jikalau ini semakin kita aktualkan, maka insya Allah nilai puasa kita semakin dekat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari semuanya kita merenung kembali, apakah sudah menjadikan puasa kita semakin menerapkan keempat sifat ini. Kalau belum, mari kita tingkatkan sehingga menjadi insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.